Ustadz, apakah ketika orang tua sudah meninggal dunia masihkah bisa memberikan doa-doa untuk anaknya Pak Ustadz? Orang tua sudah meninggal dunia, apakah dia masih bisa berdoa kepada Allah untuk orang yang masih hidup? Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Maka menurut ulama yang putus amalnya itu adalah amal taklifi. Itu maknanya. Yang putus itu amal taklifi. Orang meninggal tidak wajib sholat, orang meninggal tidak wajib puasa, orang meninggal tidak wajib umroh kalau mampu, orang meninggal tidak wajib bayar zakat. Tapi bahwa setelah meninggal dia beramal, maka dia tetap beramal. Mana contohnya? Nabi ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat ada Nabi yang sholat di kuburnya. Nabi melihat ada Nabi yang berzikir di kuburnya. Itu menunjukkan bahwa orang meninggal juga masih tetap beramal. Tapi katanya amalnya putus. Yang putus itu amal taklifi. Makanya wali-wali Allah masih bisa memberikan doa. Makanya ada orang yang bertawassul kepada Allah, berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat Syekh Abdullah Sattari, berkat Syekh Abdul Hasan As-Sazili, berkat para ulama wali-wali Allah. Artinya apa? Mereka masih bisa beramal. Yang dimaksud amal putus adalah amal taklifi, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, amal yang wajib. Makanya kalau ada tetangga, kawan, sahabat yang nggak mau sholat, nggak mau puasa, suruh dia mati. Produktif, bagus sekali. Apakah boleh bagi perempuan yang haid berdiam dalam masjid sekalipun aman dari mengotori masjid? Mungkin sebagian ustadz ada yang membolehkan, tapi saya pribadi berpegang pada kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Perempuan yang haid tidak boleh iktikaf, tidak boleh dalam masjid, tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Boleh dua, perempuan yang haid ngulang hafalan, kebetulan dia hafal Quran, boleh, tapi ngulang hafalannya dalam hati. Makanya kalau nanti bapak ibu ada ngelihat perempuan diam aja, berarti ngulang hafalan. Kalau dia hafal Quran, kalau nggak hafal berarti kurang belanja. Dua, kalau guru ngajar di lokal tapi bacanya potong-potong, ya ayyuha alladzina amanu ittaqullah, takwalah kepada Allah haqqa tuqatih. Nggak boleh langsung nyambung. Ibu-ibu guru yang ngajar di TK, di MDA boleh, dengan syarat potong-potong. Begitu yang saya baca. Ustadz, ada nggak amalan khusus untuk memelihara hafalan hadis dan Quran? Syakautu ila waqi'in su'a hifzi, aku melapor kepada Waqi', hafalanku error. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, dia menasihati aku supaya tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi, cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Insyaallah adik-adik anak-anakku yang di pesantren, kalian selamat dari maksiat mata. Kalian tidak pacaran, tidak melihat rok setengah tiang, tidak melihat baju yang rok panjang resleting belum dipasang, tidak melihat baju kurang kain yang belum selesai di tukang jahit sudah dijemput. Apa hukumnya kerja di tempat non muslim? Apakah gajinya halal? Sayyidina Ali pindah ke Madinah, tidak ada uang, kerja di rumah orang Yahudi. Di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa. Lalu mereka mengambil upah menimba air, dilaporkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Rasulullah, ya itu Ali ngambil upah, ngambil air, menimba air di rumah Yahudi, ngambil upah. Nabi membolehkan. Itulah dalil boleh kerja di tempat non muslim, perusahaan non muslim. Tapi kalau dia mewajibkan buka aurat, jangan. Disuruhnya ninggalkan sholat Jumat, jangan. Maka perda kita mesti kuat. DPR mengeluarkan peraturan daerah, semua perusahaan yang masuk, perusahaan asing, perusahaan non muslim, mesti menghormati muslim, tetap bisa menjalankan syariat agamanya. Setuju? Pilihlah anggota-anggota dewan, DPR RI, DPR provinsi, DPR kota, DPR kabupaten, DPD yang mengeluarkan aturan, membuat prioritas pada umat Islam. Jangan sampai umat Islam mayoritas tapi tidak prioritas. Betul?
Apa hukumnya bekerja itu Pak Ustadz? Boleh, tapi kalau sudah dia paksa ritual agama, dipaksanya makan yang haram, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ustadz, apa benar hakim salah satu kakinya masuk bagian neraka? Al-qudatu salasatun. Hakim itu ada 3. Hakim yang tahu hukum Allah, menggunakan hukum Allah, dia selamat. Hakim yang tahu hukum Allah tapi tidak pakai hukum Allah, tidak selamat. Hakim yang tidak tahu hukum Allah dan menghukum tidak dengan hukum Allah, maka hakim itu 3, yang selamat cuma 1/3, yang 2/3 neraka jahanam. Kita doakan hakim-hakim kita masuk yang golongan 1/3. Yang tahu hukum, dia gunakan pengetahuannya. Yang tahu hukum tapi tidak menggunakan, nauzubillah, tidak tahu hukum dan menggunakan ketidaktahuannya. Maka mudah-mudahan anak-anak kita yang tamat pesantren, hai anak-anak Banjar tamat pesantren, kalian lanjutkan S1 kalian ke Fakultas Hukum, SH. Habis itu ambil S2, MH. Habis itu ambil S3 ke Leiden Belanda. Nanti titel kalian SH, MH, PhD, Doctor of Philosophy. Kalian buka pengacara, LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Siapa yang akan kalian bela? Ustadz Abdul Somad, mungkin ada orang yang ingin menjelekkannya, kalian yang akan membela saya insyaallah. Amin. Banyak pula yang mengaminkan.